Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, kameranya yang bisa dinyalakan silakan dinyalakan ya, di-on-kan. Kalau memang ada trouble, kendala jaringan dan sebagainya, nggak masalah ya. Tolong saya diinfo, gitu ya. Siapa yang kameranya nggak bisa nyala. Yang join baru 34. Yang belum hadir siapa ya? Caroline? Ada, Bu. Oke. Catherine? Catherine belum join kah? Belum ya? Catherine belum ya? Tolong dihubungi Catherine-nya kenapa belum join. Clovis ada, Daniel? Hadir, Bu. Oke, Darren? Hadir, Bu. Dave? Oke. Hadir, Bu. David? Hadir, Bu. Emil? Hadir, Bu. Esther? Hadir, Bu. Eugene? Hadir, Bu. Evelyn? Bu, maaf tadi agak nge-lag, Bu. Oh iya, Catherine berarti sudah hadir. Oke, nggak masalah Catherine. Kalau nge-lag memang kameranya di-off kan nggak apa-apa. Felix? Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gitu ya. Memang sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya kaidah pencacahan, gitu ya. Kaidah pencacahan yang sebelumnya kita sudah pelajari itu kemarin apa saja? Masih ingat nggak? Kenapa, Net? Faktorial. Faktorial. Selain faktorial apa? Itu faktorial konsep dasarnya ya. Selain itu perhitungannya. Terus apa lagi? Permutasi. Selain permutasi apa? Kombinasi. Masih ingat permutasi itu apa? Masih ingat nggak? Intinya aja lah, pakai bahasa kalian yang permutasi itu seperti apa sih? Kombinasi itu seperti apa? Supaya kalian masih ingat bedanya. Memperhatikan urutan kalau permutasi. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke, Netania. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan gitu ya. Atau istilahnya kalau permutasi itu dia dibolak-balik berbeda karena udah ada urutannya gitu ya. Tapi kalau kombinasi dia dibolak-balik sama. Kenapa? Karena tidak ada urutannya. Nah, itu nanti materi permutasi, kombinasi yang sebelumnya kita sudah pelajari, itu nanti sebagai salah satu materi pendukung kita pada hari ini gitu ya, tentang materi peluang. Nah, masih ingat enggak peluang? Dulu di SMP pernah dipelajari. Masih ingat peluang? Peluang itu apa ya? Kemungkinan yang terjadi. Terus apa lagi? Biasanya istilah yang dalam peluang itu sering didengar dalam istilah peluang. Itu apa saja ya istilah-istilahnya? Masih ingat enggak? Populasi dan sampel. Kenapa? Farel? Populasi dan sampel. Selain populasi, sampel. Terus ada apa lagi? Semesta. Persentase. Kenapa, Dev? Itu persentase keluarnya, Bu. Persentase keluarnya. Oke, bisa juga. Terus apa lagi? Ini, masih ingat titik sampel sama ruang sampel kah? Lupa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang peluang ya. Peluang itu apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, saat ini saya akan share screen dulu. Oke, sudah nampakkah PPT saya? Sudah. Oke ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang peluang. Nah, nanti peluang itu seperti apa? Nanti lebih jelasnya kita diskusi bersama-sama gitu ya, baik dalam kelompok nanti. Kita akan mengenal lebih lagi tentang peluang pelajari lagi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, hari ini kita fokus pada peluang suatu kejadian. Ya, kita mencari nilai peluang, kemudian mencari frekuensi harapan.
Masih ingat mencari frekuensi harapan? Apa? Frekuensi harapan? Lupa. Oke, nanti saya ingatkan kembali ya frekuensi harapan itu seperti apa. Tapi suara saya terdengar jelas kah? Musiknya terganggu kah? Musiknya lebih keras bukan? Oke, musiknya lebih keras ya. Oke, saya stop lihat dulu. Saya share screen lagi ya. Oke ya, tidak usah musik kalau gitu ya, kalau terlalu keras. Oke, kompetensi dasar materi kita hari ini itu tentang ya, nah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Nah nanti ada peluang tentang kejadian majemuk ya, ada banyak. Ada kejadian saling bebas, saling lepas, kejadian isyarat. Nanti kita akan pelajari lebih lagi setelah materi hari ini, gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, gitu ya. Nah, indikator pembelajaran kita hari ini itu tentang yang pertama memahami konsep peluang suatu kejadian. Nah, kita harus paham dulu nih konsep peluang itu seperti apa. Kemudian kita menentukan fakta pada peluang suatu kejadian dari suatu percobaan. Ya, menentukan informasi yang ada apa saja. Kemudian menentukan nilai peluang suatu kejadian. Kemudian menentukan frekuensi harapan. Kemudian kita mengamati dan mengidentifikasi fakta pada peluang suatu kejadian. Kemudian kita mengumpulkan informasi dan mengolahnya, ya. Serta bagaimana kita nanti menyelesaikan situasi, ya. Nah, tujuan kita hari ini yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu harapan kita gitu ya, melalui diskusi hari ini gitu ya bersama dengan saya, nanti tentunya saya akan masuk ke kelompok kalian masing-masing, memahami pengertian peluang itu apa ya secara benar. Nah, supaya kita tidak salah persepsi gitu ya, pengertian peluang itu seperti apa. Kemudian melalui diskusi juga kita akan kita dapat menemukan dan menerapkan konsep peluang suatu kejadian dalam menyelesaikan masalah dengan benar, ya. Kemudian melalui diskusi kelompok juga, tentunya dengan pembimbingan saya juga, ya, dapat menggunakan berbagai macam strategi. Strateginya seperti apa dalam menyelesaikan masalah peluang? Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang permutasi kombinasi, ya. Nah, nanti kita menyelesaikan masalah peluang dalam kehidupan kita sehari-hari nanti, atau permasalahan yang saya berikan melalui LKP di hari ini, itu kalian bisa menentukan strategi mana yang sesuai. Nah, di sini harapan kita melalui diskusi kelas, ya, maksudnya diskusi kelompok, itu setidaknya mengajak kalian untuk berani berpendapat, ya. Harapan saya kalian berani berpendapat, kita lebih komunikatif lagi. Nanti dalam satu kelompok saya buat 7-8 orang gitu ya, rata-rata 7 orang. Nah, supaya kita berani mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita tidak boleh takut salah gitu ya. Di sini dengan adanya diskusi kita akan menjadikan istilahnya kita menjadikan pemahaman kita itu sama gitu ya, satu dengan yang lainnya dengan adanya diskusi itu. Ya, harapan saya dengan mengerjakan LKPD nanti kalian juga bisa bekerja sama, saling bantu teman yang tidak bisa gitu ya, supaya mereka sama-sama paham dan mengerti gitu ya. Oke. Nah, ini contoh peluang ya, dari yang namanya peluang ya. Nah, perkiraan menyatakan suatu barang dalam bentuk meminimalis kerugian ya. Nah, seringkali kemarin pemilihan ketua OSIS gitu ya. Nah, peluang terbentuknya susunan kepengurusan ya, peluang itu yang pemenang asli juga ya. Nah, itu contoh dari peluang. Nah, ini coba perhatikan video ini gitu ya. Kita akan mencoba melalui video ini kalian akan memahami peluang itu apa, kemudian titik sampel itu apa, ruang sampel itu apa. Tolong disimak ya. Tempat kalian jalan ya. Oke.
ruang sampel, titik sampel, kemudian suatu kejadian, kemudian rumus peluang. Nah, nanti rumus peluang ini kok bisa seperti ini ya, Coba perhatikan. Berarti intinya titik sampel itu apa? Titik sampel itu yang mana? Ruang sampel itu yang mana? Kira-kira. Kalau misalkan kita disuruh menentukan peluang munculnya mata dadu ganjil gitu ya, berarti kalau kita disuruh menentukan nilai peluangnya, berarti nilai peluangnya berapa? Munculnya 3/6. Berapa? 3/6. 3/6. Oke, 3/6. Sebentar ya, ini. Oke. Nah, 3/6 ya. Nah, 3/6 itu dari mana? 3/6 itu dari mana? Yang diminta sama ruangnya dadu kan ada 1 sampai 6. Ya, berarti kalau tadi dalam ilustrasi yang tadi, berarti ruang sampelnya itu yang mana? Ruang sampelnya itu yang mana berarti? Seluruh kejadiannya yang mungkin muncul kan? Berarti ruang sampelnya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya itu berarti yang mana? Yang tadi yang ditanyakan. Kenapa munculnya mata dadu ganjil? Berarti titik sampelnya apa saja? Angka berapa berarti? 135. Ya, 135. Itu titik sampel. Tahu bedanya ya, titik sampel sama ruang sampel ya. Nah, berarti peluang itu sendiri ya. Peluang itu sendiri bisa disebut juga probabilitas gitu ya. Istilahnya peluang itu probabilitas. Sudah jelas ya? Nah, hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah melalui LKPD yang saya sudah share melalui GCR. Silakan didiskusikan gitu ya. Nanti waktu diskusinya 30 menit. Jangan lupa yang sudah saya jadikan co-host, hasil diskusinya direcord ya, supaya saya tahu siapa yang mau berani mengeluarkan pendapat sama yang tidak gitu ya. Harapan saya semuanya berani mengeluarkan pendapat gitu ya. Jelas sampai sini? Nanti masing-masing dari kalian tetap menuliskan LKPD-nya masing-masing ya, kemudian diupload di GCR. Jelas ya? Nah, nanti setelah kita diskusi kelompok selama 30 menit, nanti saya kembalikan lagi ke ruang utama ini lagi gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa kelompok yang harus mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti kita saling menanggapi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dan gimana gitu ya hasil presentasinya. Kemudian setelah presentasi, nanti di akhir pembelajaran kita akan ada evaluasi. Hanya untuk saya pergunakan sejauh mana kalian sudah paham. Jelas ya sampai sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Kita sekarang masuk dalam kelompok ya. Saya kelompokkan dulu. Oke, silakan join. Caroline, oke sudah.
Felix. Oke. Kalau memang mau dikerjakan langsung di LKPD boleh. Kalau bisa langsung. Itu kan kalau PDF kan langsung, kalau misalkan kalian mau pakai handphone atau pakai apa kan langsung dicoret pakai tangan kalian bisa. Nanti jadi jelek, Bu. Jangan. Oke deh. Yang mana? Oh, ini. LKPD peluang, ha. LKPD lagi. Bukan. Apa aja? Cuman yang ditanyain cuma nomor 6 enggak sih? Oh iya. Yo enaknya kok iso 10, Karel. Pilihannya 10. Oh. Ya enggak 10. sih? S-nya itu cuma 8 apa 10? Kira-kira Delapan, toh. ayo 8. 8. Berarti kan mengerjakan 8. gimana? Yuk yang lain silakan. 8. 10 atau 8 ya? 8. Soalnya itu kan harus mengerjakan 8. 8 dari 10. Ya guys, Ibu. Dalam sebuah ulangan, siswa diharuskan mengerjakan 8 nomor dari 10 nomor. Nah, kira-kira coba dipikirkan. Kira-kira, misal nih, dalam satu kelas kalian, itu diberikan 10 nomor, kemudian semuanya itu disuruh mengerjakan 8 nomor. Benar enggak? Nah, kira-kira semua orang yang ada di situ mengerjakan berapa nomor tadi? 8. Mungkinkah ada yang 10? Enggak. Maka kalau dari situ, kalau misalkan kita disuruh mencari peluang di mana nomor 1 dan 3 itu sudah wajib dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian kalian disuruh mencari peluang siswa mengerjakan soal nomor 6, maka titik sampelnya siapa? Titik sampelnya berarti siapa? Nomor 6. Nomor 6 wajib dikerjakan juga kan titik sampelnya. Ya. Nah, berarti ruang sampelnya apa berarti? Ruang sampel yang seluruhnya dikerjakan itu 8. 8 atau 10? 8. Paham enggak? Masih bingung? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Kerjakannya gimana? Gimana, Joel? Sama kayaknya. Sama itu maksudnya gimana? Kalau tadi misalkan Johanna itu termasuk titik sampel, berarti kan Johanna ngerjakan nomor 1, 1, 3, 6, dan sisanya bebas kan yang 5-nya. Ya. Nah, kalau misalkan Joel masuk dalam kelas itu, dan Joel itu nggak diwajibkan mengerjakan nomor 6 misalkan, berarti Joel itu termasuk yang mana? 1, 3. 1, 3 terus? Sisanya? Bebas. Sisanya bebas kan? Dalam satu kelas itu menghadapi soal yang sama dengan Joel nggak? Iya, cuma nanti ada beberapa teman atau beberapa titik sampel itu mengerjakan nomor 6. Kan nggak semuanya mengerjakan nomor 6. Berarti NA-nya itu istilahnya yang dikerjakan apa? 1, 3. 6, dan sisanya bebas. Maka NS-nya siapa? NS-nya berarti siapa tadi? Yang semuanya satu kelas ini loh. Kita tanpa melihat nomor 6 dilihat loh ya. Kemungkinan yang semuanya terjadi itu berarti gimana? Ada 8 nomor tapi 1 sama 3-nya nggak ikut. Ya, 1 ada, kita suruh ngerjakan 8 nomor. 1, 3-nya wajib dikerjakan, Dok. Ya, berarti sisanya berapa? Kalau teman-teman yang lainnya, misalkan kamu dalam satu kelas ini, saya suruh mengerjakan 8 nomor dari 10 soal, dan nomor 1 dan 3 itu wajib dikerjakan. Maka
dari kalian itu pasti memilih berapa? 1, 3. 1, 3 sudah wajib. Sisanya? 6. 6 itu bukan. 12. Maksudnya 6 itu dalam artian, maksudnya 6 bebas ya? 6 dari sisa yang bebas ya? Sisa yang ada ya? Oke, 6 ya. Nah, dari semua kejadian itu, dari satu kelas itu, pasti ada yang mengerjakan nomor 6 enggak? Ada. Ada. Nah, berarti kalau disuruh mencari peluangnya berarti gimana? P sama dengan. Hah? Gimana? Bu? Tegar? Iren? Ayo, berpendapat. Saya mikir, Bu. Loh, tadi satu kejadiannya kan sudah jelas, ya kan? Ini rumusnya, Bu. Iya. Nah, NA-nya siapa NA-nya tadi? 7C5, Bu. Coba didiskusikan ya. Tadi sudah saya kasih ilustrasi. Berarti gimana? Mau pakai kombinasi atau pakai permutasi? Kira-kira menurut kalian? Kombinasi. Kombinasi. Nah, kenapa pakai kombinasi? Soalnya nggak ada urutannya. Iya, Karena nggak ada urutannya. Dia dibolak-balik sama saja, gitu kan? Joanna ngerjakan nomor 6. 3-1 sama nggak 6-1-3 ya, sama yang dikerjakan ya, pakai kombinasi. Oke, good. Terus apa lagi? Ayo. Mana? Tadi gimana? Yuk. Gimana berarti? NA-nya nomor 6 sama 5 nomor bebas. 8 soal dari 10 soal gitu ya. Ya kan? 10 soal diambil 8 soal. Di mana dalam satu soal ini 1 dan 3 itu wajib dikerjakan. Sisanya berarti apa? Nomor berapa saja berarti sisanya? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Iya kan? Ini soal sisa. Iya. Ya kan? Nah, berarti NA-nya kira-kira kalau 1 dan 3 wajib dikerjakan, berarti gimana? Dari 2 dipilih dua-duanya. Ya kan? Berarti 2C, 2. Sampai sini jelas? 2C2. Nah, sisanya tinggal berapa nomor yang belum dikerjakan? Sorry, ini 6. bukan NA ya, NS dulu. Kita cari NS dulu. Sisanya berapa? 6 soal. Dari berapa soal yang bisa kita pilih? 8. 8 C6. C6. NS-nya, betul enggak? Semua siswa mengerjakan ini tidak? Iya kan? Nah, itu berarti NS-nya. Paham? Nah, maka NA-nya berarti apa tadi? Kalau NA itu berarti kejadian yang 6 itu harus dikerjakan. Nomor 6-nya. Berarti gimana? Ini NS ya, ini S. Berarti A-nya gimana? Yang wajib dikerjakan berapa saja tadi? 1, 3, 6, wajib. Ya enggak? Iya. Sisanya berapa? 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Ya. Betul? Berarti di sini nulisnya gimana berarti? 7. 3C7. 3C7. Kok 3C7? 3C3. Nah, 3C3 dikalikan dengan sisanya tinggal berapa nomor yang belum dikerjakan. 7. Sisanya berapa nomor yang belum kalian kerjakan?
7. Oke. Tapi kalian disuruh mengerjakan 8 soal. Berarti 3 soal sudah kamu kerjakan, sisanya tinggal berapa soal yang belum dikerjakan? 5. 5. Oke. 5 dari berapa soal yang ada? 7. Nah, berarti nulisnya gimana? 7C5. 7C5. Sampai sini paham? Iya. Oh iya, Jelas Bu. ya? Nah, Jelas, maka Bu. peluangnya apa? Nah, Kan coba cari. Sampai sini jelas ya? oke, Bu. Gimana Iren? Tegar? Sudah pahamkah Tegar? Paham. Bu, Paham, tadi Bu. 8C6 dari mana, Bu? Lupa. Jadi 8C6 dari mana? Ayo. Bu. Dari apa? Dari ini Soalnya awal sisa. ini. 8 soal kan disuruh kerjaan 1 B3. Sisanya 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iki lah totalnya 8. 8 terus kan diwajib kerjaan 2 berarti 8 kurangi 2, 6. 8C6 gitu tak, Bu? Oke. Ya, betul. Ya, Ibin. Paham ya? Oke ya, saya pindah ke Paham, Bu. kelompok yang lain ya. Sedikit satu hati. Berarti bisa lebih dari satu hati yang terambil. Bisa 1, bisa 2 hati, bisa 3 hati. Terus berarti itu nyari apa namanya NS-nya dulu. NS-nya kan karena yang terambil 4 kartu berarti 52C4. NS-nya 52C4. Oke. Terus yang NA-nya itu karena tadi bisa 3 kemungkinan, bisa ngambil jadi 1 hati atau 2 hati atau 3 hati. Berarti itu caranya pertama 13C1 kali 39C3. Berapa mil? Itu soalnya NA-nya? 13C1 kali 39C3. Ini apa nih? Bisa dijelasin enggak? 13C1. Oh, itu soalnya 13C1 tuh dari kan merah tuh ada ini bukan merah, maksudnya hati itu kan ada 13 dari 52. Ini bebas Berarti maksudnya. Yang bebas. Yang itu yang bebas. Oke. Yang ini tuh hatinya cuma 1 gitu, makanya 13C1. Terus kan karena diambil 4, berarti sisa 3-nya tuh bebas. Bebasnya tuh makanya 39C3. Oke. Terus ditambah 13C2 kali 39C2. Oke. 13C2 dikali 39C2. Terus? Kalau 13C2, 39C2 ini hatinya ada 2, terus sisanya itu bebas 2. Gitu. Berapa ini? Terus ditambah lagi 13C kali 39C1. Oh, C1 ya. Terus ada lagi? Ada. Yang terakhir tuh tambah 13C4. Oke. Soalnya kalau kayak hati ambil semua hati ya. 4 hati ini. Oke. Maka peluangnya ketemunya berapa mil? 0,7. Tinggal NA per NS ya. Ketemunya berapa mil? 0,7. 7 sekian ya biasanya ya. Oke. Penjelasannya Emil, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ada cara cepatnya nggak sih, Bu? Cara cepatnya apa? Gimana? Karena ini kan yang ditanyakan paling sedikit terdapat, paling sedikit terdapat 1 kartu hati kan, Bu. Berarti kan pasti ada. Jadi kalau cara saya itu, caranya kelompok kita, maksudnya kelompok saya tadi itu, dari yang semuanya, totalnya kartunya 52C4, dikurangi 39C4. Karena kan anggap aja kita pakai semuanya yang hati gitu loh, Bu. Misalnya dengan hati. Jadi makanya 39C4 baru diper 52C4. Hasilnya sama. 0,70. Oke, bisa terjadi putih-biru, bisa biru-biru, bisa putih-putih. Nah, ini nanti yang C silakan dipahami di rumah. Pertemuan selanjutnya saya tanyakan kembali. Sampai sini jelas ya? Ya, oke?
Banyaknya kejadian yang mungkin, Bu. Banyaknya kejadian yang mungkin. Untuk mencari banyaknya kejadian yang mungkin gimana, Jess? Tadi mencari nilai peluang gimana? Ya, Valen? NA per NS, Bu. NA per NS. NA itu apa? Karel, NA itu apa, Karel? Banyaknya bilangan yang mau muncul, Bu, yang diharapkan muncul. Yang diharapkan muncul itu NA-nya. Atau sama artinya apa tadi? Titik sampel. Sampel, oke. Tentang kejadian majemuk. Ada kejadian saling lepas, saling bebas. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada masukan atau mana yang mau kita perbaiki lagi. Kira-kira apa nih? Ada nggak? Waktunya kurang lama, Bu. Waktu diskusinya ya, Dev. Oke, saya juga merasakan waktu diskusinya. Padahal soalnya 3, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama ternyata. Supaya kita lebih paham, kita evaluasi sebentar ya. Terima kasih atas perhatiannya ya dalam kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, minta tolong siapa ya? Brian aja deh pimpin dalam doa. Yuk Brian, tutup dalam doa Brian kegiatan kita hari ini. Oke.